Tes mingguan ya teman-teman ya. Dari sini sudah ada Mbak Ainul, Pak Wistok, Pak Isa, eh, Pak Muhammad Dias, Pak Rahmat Hashim, Pak Ginting. Nah, silakan teman-teman nanti jika ada kaitan dengan pertanyaan, boleh ya kita diskusi santai untuk sore hari ini sambil bahas kaitannya fitur margin. Oke, saya izin share screen dulu untuk materi sore hari ini. Nah, oke. Nah, kaitannya dengan margin, teman-teman. Jadi ini di sini teman-teman kalau kita perhatikan fitur margin ini baru ya kita update nih di Bright Mobile maupun yang desktop ya dan juga yang web trade nih teman-teman sudah bisa aktivasi. Nah, di sini kaitannya dengan akun margin bedanya apa? Jadi akun yang kita itu sebetulnya ada tiga ya teman-teman ya. Saya bisa bedakan tiga. Yang pertama akun reguler. Jadi yang teman-teman buka saat ini ya, banyakan, hampir semua, itu masuk kategorinya akun reguler ya. Ini suara saya sudah jelas ya? Mohon komen teman-teman, apakah jelas suara saya? Oke, belum ada yang komen ya. Nanti jika suara saya kurang jelas, mohon konfirmasi ya dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Jadi tadi saya jelaskan akun pertama adalah akun reguler, nah yang kedua adalah akun kedua ya akun reguler tapi dia buka akun lagi ya akun kedua namanya ya teman-teman kalau buka e-form itu ada tiga pilihan ya salah satunya yaitu akun kedua. Nah yang terakhir adalah akun akun margin ya. Nah di akun margin ini eh, teman-teman bisa memberikan apa prioritas ya dalam hal trading ini lebih maksimal gitu. Nah di sini juga ada syarat dan ketentuan ataupun kriteria tertentu ya. Dalam hal ini teman-teman harus sudah dulu asetnya ya mencapai 200 juta. Nah, aset di sini bisa dalam bentuk cash ya, top up dulu gitu ya teman-teman gitu. Ataupun dalam bentuk portofolio saham ya, terutama saham nih teman-teman. Nah, kalau reksadana gimana? Nah, itu kita belum bisa ya teman-teman ya. Pastikan ini yang aset share-nya ini posisinya adalah yang marginable share, artinya saham yang marginable gitu. Nah, nanti kita bahas cek dan saran ketentuannya seperti apa ya. Jadi teman-teman jika belum muncul seperti ini ya di Bright teman-teman semua, nah pastikan teman-teman sudah update ya versi terbaru aplikasinya. Oke ya. Nah, journey untuk proses pengaduan margin. Jadi saya bahas dulu aturannya ya teman-teman ya, agar nanti kita cek di aplikasi itu perbedaannya seperti apa. Nah untuk yang journey-nya di sini nih teman-teman harus harus dari proses akun margin ini ada banyak tahapan, tapi teman-teman secara umum hanya cukup ya isi data aja ya di aplikasi Bright itu. Jadi ketika teman-teman tadi klik activation marginnya, nah, maka teman-teman di sini jika sudah sesuai ya, jika sudah sesuai, maka teman-teman akan diminta isi data gitu, isi data. Oke, di sini Pak Bistok suaranya jelas ya. Terima kasih Pak Bistok. Jadi nasabah nanti teman-teman akan diminta data jika sesuai datanya sudah sesuai. Artinya teman-teman punya cash 200 juta ataupun saham yang nilainya minimum ya ataupun di atas 200 juta gitu. Nah, nanti tinggal isi data aja di sini data jaminan ya, terus data nominal pengajuan ya, unggah dokumen dan data tangan dan empat ya checklist syarat ketentuan berlaku gitu. Nah, setelah isi data tersebut, nanti teman-teman akan dibentuklah SRE ya, SRE di sini sub rekening efek nih teman-teman. Nanti akan dibuatkan lagi nih SRE yang baru. Nah, yang kedua adalah nanti akan dibuatkan RDN khusus margin gitu. Ya, jadi RDN-nya berbeda ya, teman-teman ya. Nah, ini khusus yang margin. Yang keempat nanti kita akan approval dari Kadif ya, di sini retail dan IT ini teman-teman. Nah, setelah itu lanjut ke pendatangan dokumen margin online ya oleh IT juga di sini. Ini internal teman-teman, nanti dokumen margin
dibuat berhasil. Nah, nanti teman-teman jika selesai semua tanda tangan tersebut oleh internal kita, maka teman-teman akan menerima email berisi link untuk download PKS ya. Dalam hal ini perjanjian kerjasama ya teman-teman ya, dokumen itu. Nanti akun marginnya sudah aktif, teman-teman bisa langsung gunakan. Nah, syaratnya di sini apa aja untuk proses pembukaan akun margin teman-teman? Ya, di sini teman-teman sudah menjadi nasabah dari DS minimal 1 bulan. Ya, pasti teman-teman sudah masuk sekarang ya. Kalau saya lihat sini udah rata-rata yang join saat ini nasabah lama ya. Terus deposit minimal 200 juta di rekening margin ya, teman-teman ya. Dalam hal ini boleh cash maupun dalam bentuk saham. Yang ketiga adalah nilai maksimum dalam pengajuan margin ini 500 juta. Contohnya nih saya punya aset saham gitu ya, saham BRI, saham A, B, C gitu totalnya 1 miliar gitu ya. Nah, teman-teman maksimumnya tetap kita batasi dulu untuk awal yaitu 500 juta. Nanti kalau di luar dari itu tinggal nanti diskusi selanjutnya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah saham yang ditransaksikan adalah termasuk dalam marginable share BRI dan Amerika Sekuritas. Nanti kita cek juga saham-saham yang masuk kategori marginable itu lihat di mana di aplikasi Bright itu semua ada ya teman-teman ya. Nah, mengisi dan melengkapi formulir aplikasi margin, menandatangani dan bunga margin 18%. Nah, ini 18% ini kalau kita rata-ratakan jauh lebih murah ya, teman-teman ya, dibandingkan dengan eh, mungkin tapless biasa ataupun yang margin harian ya, teman-teman ya. Yang mungkin teman-teman yang suka gunakan buying power tuh, ya itu kan maksimal 4 hari ya. Nah, kalau kita rata-ratakan, nah, itu kan bunganya 0,1 ya. Nah, jadi bisa lebih mahal. Nah, saran saya teman-teman jika lebih untuk asetnya sudah besar, kita sarankan untuk pengajuan margin gitu ya. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan ketika klik di activation merchant, maka akan ada dua ya. Yang pertama adalah telah memenuhi syarat ya. Nanti kalau sudah memenuhi syarat seperti ini, tinggal klik mulai ya teman-teman ya. Maka teman-teman akan tadi mengisi data tadi itu. Nah, kalau yang nggak berhasil, maka akan muncul seperti ini ya. Eh, Tingkatkan lagi asetmu 200 juta untuk menikmati fasilitas margin. Ini teman-teman silahkan dicek masing-masing ataupun udah tahu ya aset saya masih belum atau ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, pada dasarnya ini proses pembukaan marginnya nanti ketika ada uang gitu ya ataupun ada rezeki ataupun nanti pindahin saham dari sekuritas lain boleh agar bisa mencapai aset margin. Ini teman-teman kalau udah sesuai nanti akan muncul ya seperti ini perbedaannya nih. Nah, isi datanya seperti apa? Yang pertama adalah nanti pengajuan pom margin seperti ini. Nah, yang menjadi acuan adalah nanti di sini pilihnya apa untuk jaminannya. Apakah dalam bentuk cash ya? Nanti kalau dalam bentuk cash, di sini cashnya harus sudah ready dulu. Jadi tinggal transfer dulu ke RDN. Nanti setelah itu masukin jumlah dana yang dijaminkan gitu ya. Dalam hal ini cash gitu. Tapi kalau bentuk saham nanti tinggal di sini klik nih yang warna oranye ini ya, pilih saham jaminan gitu. Nanti akan diarahkan ke sini daftar sahamnya apa aja, tinggal pilih nih Elsa contohnya berapa lot gitu ya. Seperti itu. Nah, itu juga bisa kita masukkan saja berdasarkan nominal sahamnya apa aja 200 juta nanti akan seperti ini. Nah, ketika kita pengajuannya melebihi dari 500 juta, maka akan ada pop up seperti ini ya. Hmm. Jadi eh, pengajuan fasilitas margin Anda melebihi 500 juta ya. Jadi nggak bisa ataupun ditolak gitu. Dipastikan teman-teman tidak melebihi limit yaitu 500 juta ya untuk pengajuan awal ya. Nah, nanti semua ini akan kita notif, akan kita proses seperti itu ya. Apakah ditolak atau tidak itu tergantung approval dari tim kita ya internal. Selanjutnya juga nanti teman-teman mengisi data, dokumen dan data pendukung lainnya di sini. Yang pertama adalah OTP BRI ya. Jika teman-teman dulu bukannya lewat Primo ya. Ketika yang WIC ini teman-teman tinggal isi DP referensi aja, data referensi. Terus upload foto KTP ya, foto selfie, tanda tangan, checklist pengajuan dan klik lanjut ya.
Ini saya kira simpel teman-teman, tinggal diproses saja. Nah, di sini juga selanjutnya nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya email untuk TTD perjanjian kerjasamanya ya secara digital ya. Jadi nggak usah datang gitu, tinggal tanda tangan aja di situ. Halaman nanti di AK dokumen juga seperti ini ya. Dokumen berhasil tertangani oleh nasabah. Selanjutnya nanti teman-teman akan muncul email ya kaitannya dengan konfirmasi untuk pembentukan SRE ataupun subrekening efeknya dan juga RDN marginnya ya. Jadi RDN-nya margin itu terpisah ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pengajuan margin di sini, teman-teman jika ada kendala kaitannya dengan update data ya, ataupun pengkinian data. Misalnya pengkinian data ini kita wajibkan untuk 2 tahun sekali teman-teman ya, untuk data OJK di sini. Jadi teman-teman kalau ada pengkinian data tinggal nanti masuk saja, login ke aplikasi Bright-nya, nanti masuk ke yang margin, nanti akan diminta untuk pengkinian data. Ini simpel ya, tinggal diisi saja teman-teman. Oke ya. Nah nanti di back office-nya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ini pengkinian datanya sudah selesai, pembentukan SRE dan juga RDN akan terproses ya. Ini seperti biasa prosesnya teman-teman, seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga akan mendapatkan dokumen PKS ya dalam hal ini perjanjian kerjasama. Nanti ini TTD semua sudah selesai dalam bentuk digital seperti ini. Tinggal nanti teman-teman save ya. Biasanya yang perlu kita lihat adalah jatuh temponya kapan. Itu. Jadi perjanjian ini adalah 1 tahun ya, teman-teman ya. Nanti kalau mau berperpanjang, tinggal perpanjang lagi. Seperti itu. Nah, keunggulan dari akun margin yang paling penting dalam hal ini, teman-teman, yang pertama adalah leverage ya. Leverage di sini, jadi teman-teman beli ya, ini melebihi dari aset kita. Artinya kita beli dengan menggunakan margin ataupun hutang ya, teman-teman ya. Nah, bedanya dengan yang eh, akun yang lain ataupun pembelian dengan yang lain ini jauh lebih simple apapun jauh lebih lebih banyak ya apa marginnya. Eh, dalam hal ini teman-teman belinya cukup langsung saja di situ klik-klik-klik gak usah ribet ya. Contohnya gini perbedaannya. Kita bandingkan dengan saya mau beli dengan hutang. Artinya kita bisa aja gadaikan saham kita ya. Terus kita gunakan yang namanya buying power gitu kan. Terus juga kita bisa selain digadai juga kita bisa ngutang lah ke orang gitu kan, ataupun pinjam melalui bank gitu ya. Nah itu semua butuh proses. Nah kalau dengan yang margin ini teman-teman lebih simpel gitu. Langsung saja di situ klik langsung ya kita gunakan marginnya. Nah itu artinya dalam hal ini lebih lebih bisa lebih banyak. Artinya kita belinya jauh lebih lebih banyak dan lebih simpel. Nah, yang kedua lanjut fleksibilitas ya, cepat dan transparan. Akhirnya teman-teman dengan akun margin ini eh, jauh lebih cepat keputusannya. Dalam contoh nih, saya mau udah estimasikan nih saham BRI ya setelah dividennya selesai kayaknya bakal turun gitu ya. Nah, kita langsung jual di situ kan. Nah, artinya ketika kita gunakan dengan cara yang selain yang margin itu ribet gitu ya. Apalagi saham kita sampai direpokan atau digadaikan gitu ya. Itu kan harus izin dulu untuk penjualannya. Nah, itu jauh lebih ribet. Nah, dengan akun margin ini jauh lebih simpel. Teman-teman tinggal jual saja di situ gitu kan. Dividennya dapat, cashnya nanti langsung bertambah gitu. Nah, untuk transparansinya jelas ya. Nanti di sini juga teman-teman bisa cek cash movement-nya seperti apa, perhitungan bunganya juga kita bisa breakdown lebih detail ya, teman-teman. Seperti apa. Jadi selama perhitungan bunga itu ketika teman-teman gunakan ya, contohnya dalam setahun gitu ya, teman-teman hanya menggunakan berapa hari gitu ataupun berapa bulan gitu ya. Itu yang dikenakan biayanya ya hanya yang digunakan saja itu selama digunakan saja. Tapi ketika kita posisinya sudah nggak minus lagi akun marginnya ya itu aman gitu ya teman-teman ya. Jadi ini lebih transparan dan lebih cepat gitu dalam hal mengambil keputusan.
Terus yang ketiga adalah diversifikasi portofolio. Nah, ini yang paling penting juga teman-teman. Jadi ketika kita ada switching sektoral, contohnya nih ada analis ya, tim kita riset tuh ngomong bahwa oh ini switching nih dari sektor komoditi ya, oh, mungkin ke sektor utility ataupun nanti sektor consumer ya kan. Nah, ini teman-teman bisa langsung saja di situ. Udah biarin kita punya dulu barang di situ, banking gitu ya, sebagai margin. Nah, kita tinggal beli lagi nih sektor yang lain ya dengan akun margin gitu. Nah, nanti ketika sudah switching, oh ini bankingnya kayaknya udah dividen nih, kita jual dulu. Oke, kita jual dulu ya teman-teman. Nanti uangnya kita tinggal masukin ke sektor yang lain. Artinya ketika diversifikasi ini jauh lebih mudah ya. Jadi ketika margin ini terbentuk, ya kita nggak langsung juga untuk masuk semua all in gitu ya. Nggak seperti itu. Tapi kita lebih manage keuangannya. Ketika ada kesempatan ya untuk menambah barang ataupun mendiversifikasi produk kita, itu lebih siap gitu dengan akun margin. Nah, yang keempat adalah margin interest ya. Kalau kita hitung-hitung, ini jauh lebih murah nih bunganya ya teman-teman ya. Bandingkan teman-teman dengan mungkin pinjam sorry ya, ke bank ataupun ke pihak ketiga. Nah, itu kalau diperhitungkan tahunannya, saya kira jauh lebih menarik ya di akun margin ini gitu. Nah, yang kelima adalah pengajuannya online ya pastinya ya teman-teman ya. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman jauh lebih simpel gitu. Jadi eh, ataupun kita sekarang buat dulu nih, buat dulu ada jaminan nanti ketika market crash ya, mungkin biasanya di bulan Mei nih ada penurunan yang sell on May gitu ya. Nah, ini teman-teman siap nih untuk tambah muatan barang gitu. Jadi ya nggak harus langsung digunakan, tapi kita ini untuk jaga-jaga ketika market ada hal-hal yang penurunan yang signifikan, ya kan? Nah, teman-teman bisa gunakan akun margin ini gitu. Ya, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Oh, ini langsung ada pertanyaan ya dari Pak Yusep Rudiana. Terima kasih Pak Yusep. Mungkin saya langsung bacakan saja nih, mumpung lagi kita bahas ini ya. Nanti kita bahas khusus dengan aplikasinya nih. Apakah akun margin jaminan sahamnya bisa untuk kami, sorry, maksudnya day trade gitu ya? Oke. Ya, memang kita suka pengen buying power tercapai apalagi disediakan di margin. Mantap lah. Oke. Jadi bisa Bapak ya. Saya coba tangkap dulu pertanyaannya Pak Yosef di sini. Jaminan sahamnya apakah bisa di trading kan? Bisa. Jadi nanti ketika kita isi, nanti teman-teman atau Bapak Ibu semua akan dibukakan minimal apa dua ya. Kalau bukan belum buka akun kedua, biasanya ada dua. Akun reguler sama akun margin. Nah, nanti di aplikasi Bright-nya itu kita tinggal jual nih transaksi mau yang menggunakan yang reguler ataupun yang margin. Nah, kalau yang margin di situ kan ada jaminannya, artinya sahamnya itu ataupun dananya harus ada di situ kan. Nah, gitu bisa transaksikan langsung hari itu juga. Contoh saya beli saham BRI eh, 1 bulan yang lalu kan, artinya kan modalnya masih di bawah 6.000 tuh. Ah, saat ini sudah exit nih, saya jual dulu, boleh Pak. Nanti dalam bentuk cash gitu. Nah, saran saya yang penting asetnya itu kita usahakan masih di atas 200 juta gitu ya Pak Yosep ya. Jadi kalau asetnya sudah di atas 200 juta mending ajukan dulu aja Pak. Saran saya marginnya nah nanti tinggal ketika ada kesempatan ya untuk pengaju apa tambah muatan ataupun kita kesempatan untuk sahamnya turun banyak. Nah, kita tinggal full power di margin di situ, Pak. Kayak isi sama pro gitu ya maksudnya ya. Enggak, Pak. Jadi nanti coba ya, kita langsung sekarang buka. Jadi bentuknya di Bright yang sama ya, di Pro, tapi kita tinggal pilih di situ ya, tinggal pilih. Oke, bentar ya. Oke ya, saya langsung saja nih ke aplikasi Bright nih teman-teman. Nah, ini nih ya. Jadi nanti gini Pak, Bapak masuk aja di Bright yang biasa. Ini contoh saya logout dulu ya kan. Bukan terpisah ya teman-teman ya. Saya logout dulu. Nah seperti ini ya.
Jadi loginnya itu mau yang diisi, mau yang di pro silakan, nggak masalah, gitu ya. Nah, tapi saran saya sih yang di pro aja langsung. Nah, ketika seperti ini teman-teman langsung login aja. Ya, sebentar. Oke ya. Nah, setelah login, nanti teman-teman langsung ke portofolio ya. Di portofolio, bentar. Oke. Ataupun di order, boleh portofolio di order, terserah ya. Oh, contoh ini di buy nih, ya. Oke, kita masukkan dulu pinnya. Pinnya sama ya, semua sama teman-teman. Dengan yang reguler maupun yang margin. Nah, yang paling penting di sini nih. Nah, ID number ya, ID number. Di sini ada dua tuh. Toto Andrianto yang 56 sama yang 09 itu ya. Bedanya apa? Nah, ini akun pertama. Nah, ini contohnya nih akun margin gitu ya, yang bawah ini. Ya, Pak Yusuf ya, atau teman-teman semua, Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal diklik. Oh, ini akun yang reguler, oh ini yang biasa nih. Gitu. Ini klik di sini. Nah, kalau seperti ini, maka ini kita gunakan akun margin gitu. Aku pun akun kedua. Nah, kalau kita buka akun kedua, maka di sini ada tiga ya. Pertama akun reguler, akun kedua sama akun margin gitu. Jadi teman-teman nggak usah ribet. Kok loginnya gimana Pak Toto? Nah itu. Jadi loginnya sama aja ya dengan user ID yang password yang sama, yang awal. Tinggal di sini di ID numbernya tinggal dipilih. Kita mau gunakan akun yang mana gitu teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti kita buy seperti itu. Transaksinya sama persis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu persis dengan yang versi Pro maupun yang isi seperti itu, tinggal kita gunakan pakai akun yang mana gitu. Nah, untuk lebih detailnya ini saya cek coba ya di portofolio nih teman-teman ya. Oke, izin. Nah, di portofolio seperti ini. Nah, ini lebih lengkap nanti di sini ya. Nah, ini ada yang reguler, terus ada yang margin gitu. Nah, ini kebetulan saja mungkin teman-teman asetnya dikosongin dulu ya, teman-teman ya. Atau Bapak Ibu di sini udah ada yang buka belum? Oke, udah ada yang buka. Eh, Boleh nanti di-share gimana apa proses pembukaannya seperti apa, apakah ada kendala atau gimana, boleh di-share ya. Tapi pada dasarnya ini yang margin ini ketika udah terbentuk, kita sarankan untuk langsung nanti ya kalau yang bentuknya udah uang ya teman-teman langsung di top up ya ataupun nanti di RDN yang lama di reguler itu harus udah dana dulu nanti dananya semua akan dipindahkan ke akun margin ini gitu dana maupun sahamnya ya contoh sahamnya di sini ada BRI dan lain-lain saham ITMG ya Bank Mandiri BCA nanti semua akan dipindahkan ke sini sesuai aset sesuai dengan eh, pengajuan formulir yang awal ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman sampai sini ada pertanyaan. Jadi untuk transaksi maupun melihat aset tinggal klik ini ya. Tinggal klik ini nanti pilih pakai akun yang mana. Sesimpel itu. Oke. Nah bagaimana sekarang kita cara pertanyaan selanjutnya adalah untuk melihat saham-saham yang masuk kategori marginable. Kan tadi di situ persyaratan utamanya adalah untuk menjadi aset jaminan ya, yaitu saham yang marginable. Yang marginable yang seperti apa sih gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah repot untuk mencatatnya. Nah, di sini sudah ada semua. Tinggal klik menu ya. Ini saya pakai yang Pro saja, teman-teman. Cari stok info ya. Ada yang nemu stok info. Nah, ini ya, stok info. Nah, di sini nanti akan muncul seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek ya. Ntar, sepertinya jaringannya. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas ya, suara saya ya. Oke, ini soalnya tadi agak lama ya. Oke, ini teman-teman caranya seperti itu ya. Tinggal klik menu, nanti klik stock info.
Oke. Nah, di stock info ini muncul semua saham yang ada di Bursa Efek. Nah, teman-teman kalau mau melihat saham yang margin, saham yang masuk margin, itu saham apa aja? Nah, kriteria saham margin ini tergantung ya, teman-teman ya. Ini bisa kita eh, perbaharui ya setiap bulan ataupun mungkin per 3 bulan ya, teman-teman ya. Ini tergantung risk management dari masing-masing. Dalam hal ini BDDS ya, teman-teman ya. Nah, cara melihatnya seperti apa? Nah, tinggal klik di sini. Nah, ini AALI nih, Syariah juga masuk, margin masuk, short sale juga masuk, gitu ya. ABMM, ACST, sorry ACES, sorry ya. ADI masuk, Adaro, gitu ya. Nah, daripada bingung, kita tinggal klik aja di sini nih, biar paling atas ya. Nah, maka semua yang margin itu akan Pak di sini muncul ya. Jelas ya. Nah, di sini semua saham margin. Jadi kalau di luar saham margin, maka teman-teman nanti nggak bisa transaksi gitu. Artinya teman-teman mau tradingnya yang masuk kategori margin saja gitu. Oh, ini ada pertanyaan ya dari Pak Yusef Rudiana nih. Terima kasih. Kita kemungkinan terburuk nih. Misal kita dikasih pinjaman di akun margin. Nah, kita loss 7% per hari. Berarti tetap menjadi hutang ya agar besok lebih semangat good gain. Oke. Oke, Bapak. Jadi untuk syarat margin itu ya teman-teman, itu juga ini jauh lebih simpel sebetulnya. Ya kalau kita udah turun, contoh nih, kita swing ya, swing ya. Kan kita untuk margin mungkin saham-sahamnya yang agak besar ya market cap-nya ya. Dan saya kira kalau saham masuk margin ini biasanya jauh lebih prefer dalam hal ini mungkin dari sisi value transaksi dan lain-lain, dia jauh lebih bagus ya, seperti itu. Nah, keunggulan dari akun margin ini ya ketika dia loss ya selama teman-teman nggak jual ya dia nggak akan rugi juga. Nah, contoh dia loss 7% itu ya per hari ya. Ya teman-teman tunggu aja dulu apakah mau nambah muatan atau tidak. Yang paling penting adalah level marginnya itu dijaga itu. Dalam hal ini teman-teman eh, jangan sampai terkena margin call ya, margin call. Ada yang udah paham mengenai margin call. Jadi untuk ketentuan margin call ini minimum itu adalah 65%. Nah, contoh seperti ini ya. Ini saya kenapa bahas margin call karena ini teman-teman kaitannya dengan ini ya, dengan aturan margin itu sendiri teman-teman. Oke, ini saya stop share dulu. Ya, saya bawa ke kalkulator ya. Nih, ini teman-teman contohnya saya punya aset Toto ya 500 juta. Oke. Nah, di sini ya. 500 juta. Oke ya. Nah, 500 juta berarti kan teman-teman, oh, berarti jangan pakai ini dong. Sorry ya, pakai note saja, sorry. Pakai note, saya salah. Pakai note. Oke ya, ntar. Nah, note nih. Nih, teman-teman punya aset nih, 500 juta. Terus saya mau mengajukan margin 250 juta deh, setengahnya ya, 250 juta. Berarti kan saya punya buying power itu kisaran level 750 juta ya, 750 juta. Nah, margin call itu ngitungnya seperti apa? Ini teman-teman perlu perhatikan ya. Contoh di sini saya mau beli saham, ini kosong lah ya, kosong semua. 500 jutanya itu dalam bentuk cash ya. Contoh saya mau beli saham BRI itu senilai 600 juta ya, 600 juta. Nah, maka di situ yang marginnya itu yang digunakan adalah 100 100 juta gitu. Dalam hal ini ya. Nah, maka 100 juta ini cuma kita gunakan sebesar 40% ya, kurang lebih ya, teman-teman ya. 40%. Karena 100 dibandingkan dengan 100.
Yang kita gunakan hanya 100 juta dari 250 juta ya. Kan kalau setengahnya itu 125 juta ya. Nah, ini kita hanya gunakan 40%. Contoh nih, ternyata saham BRI-nya turun, gitu kan? Turun, turunnya itu 10%. Nah, berarti kan ada penurunan tuh nilai aset kita ya. Nah, jadi dia 540 juta ya. 540 juta berarti yang digunakan itu udah 540 juta, saham BRI-nya margin call-nya jadi naik ya. Jadi 50% gitu ya. Karena ada penurunan 10% dari aset yang kita gunakan ataupun jadi ininya 540 ya gitu. Nah, ketika margin call-nya sahamnya turun terus, BRI-nya turun lagi nih sampai 20% contohnya gitu ya. Nah, sampai mencapai margin call-nya ini 65% ya, teman-teman ya. Nah, maka akan kita email untuk segera melakukan penjualan ataupun top up dana ya. Itu top up dana. Karena aturannya yaitu 65%. Nah, hari berikutnya ternyata masih belum di top up ya, teman-teman ya, sampai 3 kali berturut-turut, sorry tiga kali berturut-turut, maka esok harinya, teman-teman ya, hari keempat ya, maka akan dijual ya, dijual sesuai agar di bawah 65% ya, margin call-nya gitu. Ya, dijualnya berdasarkan sistem ya, kita for sale seperti itu, teman-teman. Nah, maka yang perlu dijaga adalah margin call ini. Gitu. Nah, untuk menghindari margin call ini, pertama kita gunakan dulu ya. Kalau kita punya aset 500 juta dan kita ajukan margin 250 juta, maka kita gunakan dulu 600 juta. Itu udah maksimal ya, maksimal dulu gitu. Maksimal dulu gitu 600 juta. Udah maksimal. Nah, kita kalau udah yakin dia naik, kalau kita tambah ya. Boleh kita tambah ya kisaran maksimum lagi 100 juta lagi, teman-teman ya. 100 juta lagi gitu. Kalau mau nambah ya. Nah, tapi kalau mau kira-kira bakal turun ya kita lepas dulu ya yang 100 juta ini. Lebih baik kita posisinya yaitu dana apa sesuai dengan aset lah ya. Jangan sampai minus gitu artinya. Jangan sampai minus dulu gitu. Nah, ketika pun nanti turun ya, turun setidaknya kan maksimum turunnya itu 25% ya. Kalau 100 juta ini 25%, maka margin call masih di 64% saya kira ya. 60% masih aman ya. Tapi ketika udah turun 25%, nah ini agak riskan. Nanti teman-teman top up dana ataupun pindahkan saham yang reguler ke akun margin. Bisa ya. Jadi agar tidak top up dana ataupun tidak for sale itu bisa juga kita pindahkan aset yang dari reguler ke akun margin seperti itu. Nah, keuntungannya ya ketika harga sahamnya naik nih teman-teman ya, maka kita bisa estimasikan untuk kenaikan eh, gain ya dari akun margin ini juga lumayan nih teman-teman. Nah, maka di awal nih teman-teman lebih baik fokus dulu mungkin kalau tren sahamnya lagi naik ya seperti saat ini lagi up seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman maksimalkan ya untuk proses akun marginnya. Nanti ketika bear ataupun market lagi downtrend ya teman-teman sarankan ya hindari dulu gitu. Karena kita belum ada yang namanya short sale ya. Kalau udah short sale kan bisa gunakan itu gitu. Nah, dari beberapa saham margin ini ya, ini kita i- update ya. Nanti tergantung dari sisi risknya ya, tim risk kita. Jadi bisa saja ini keluar ataupun eh, nambah ya, seperti itu saham baru gitu teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan juga saham-saham ini saya kira saham secara valuasi cukup menarik ya. Dari sisi value transaksi, dari sisi mungkin kinerja ya teman-teman ya. Nah, ini cukup cukup bagus dan stabil ya teman-teman ya. Nah, tinggal nanti kita transaksikan kira-kira saham yang hari itu direkomendasikan atau teman-teman sudah oke gitu ya.
Oke ya, Pak Yusef, mungkin di sini ada gambaran kaitannya dengan skenario terburuk ya dari akun margin ini seperti apa. Oke ya, silakan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan. Mohon cakep ya, makasih Bapak. Jadi sesimpel itu untuk proses pembukaan ya teman-teman dan juga sampai dengan eh, cara melihat ya saham-saham margin ya teman-teman. Jadi ada aturan baru nih, coba saya buka dulu ya. Bukan aturan baru sih, ini margin dot price ya. Jadi saya udah ada. Oke ya, bentar ya. Di mana ya? Oke, Bapak Ibu bentar ya. Saya lagi cari ini margin. Oh ini nih TNC ya. Oke, ini saya sudah dapat. Nah, syarat dan ketentuan khusus di sini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah ketentuan limit margin ya. Maksimum pemberian passenger margin ini yang diberikan nasabah 500 juta ya. Nanti teman-teman jika sudah seling transaksi dan lain-lain itu mau mengajukan lagi lebih tinggi ya kita bisa ya nanti negosiasikan teman-teman ya. Terus yang kedua adalah ketentuan margin di sini ya melakukan penyetoran jaminan sebelum melakukan transaksi dari rekening margin. Artinya teman-teman harus punya aset dulu ya. Tadi asetnya seperti itu maupun cash seperti itu ya. Bersedia menyetorkan jaminan pembiayaan paling lambat 1 minggu setelah rekening margin dibuka. Ini otomatis ya nanti kita dipindahkan gitu teman-teman. Dipindahkan dari akun reguler ke akun margin. Jadi nggak usah khawatir yang ini ya. Terus di sini ada pertanyaan nih Pak Ginting ya. Berapa biaya di berapa biaya dikenakan kalau kita mengajukan margin? Ini nggak ada biayanya Bapak, gratis ya. Jadi untuk proses pengajuan margin ini gratis, artinya tidak dipungut biaya apapun ya teman-teman ya. Kalau dulu ya, kan itu hanya biaya materai saja, Bapak, Bu. Kalau yang dulu ya, kalau manual tuh. Jadi kita harus tanda tangan dulu, itu materainya ada kalau salah 3 ya. Nanti setelah itu kita kirim ke pusat, nanti pusat tanda tangan lagi eh, dari pihak direksi, nanti balik lagi ke kita. Nah, ini Bapak tanda tangan lagi untuk persetujuannya. Nah, itu butuh proses kurang lebih hampir ya, bisa 1 bulan lebih ya teman-teman ya. Nah, ini kita simpelkan dengan cara ya online seperti itu. Nah, dengan seperti itu juga kita nggak perlu ada biaya untuk pengiriman hal-hal dokumen, biaya materai dan lain-lain. Nah, jadi semuanya itu tidak dikenakan biaya. Tinggal kita siapkan asetnya ya, mungkin aset dalam hal ini cash maupun saham yang marginable gitu kan. Soalnya kan tadi nggak semua ya, semua saham itu masuk marginable gitu. Pada dasarnya ketika sudah memenuhi syarat tersebut, maka Bapak akan langsung dibukakan tuh lanjutkan ya seperti itu. Jadi kalau kalau belum masuk asetnya ataupun belum masuk kriteria, maka dia akan langsung menolak di situ gitu ya. Pak Ginting semoga membantu ya. Nah, efektif dapat digunakan 200 juta ya dalam hal ini ya, ataupun 50% dari nilai pembelian yang dilakukan. Mana yang lebih tinggi gitu. Saham yang dapat dijaminkan adalah saham yang masuk daftar marginable shares ya. Jadi sudah jelas ya. Jaminan margin berupa saham tidak dapat ditarik selama saya memiliki rasio lebih dari 50%. Artinya teman-teman dalam hal ini ya rasio utangnya itu dijaga ya. Jadi di level jangan sampai kena di atas 50. Kamu walaupun di atas 50 juga nggak apa-apa, tapi
ya kita transaksikan saja gitu. Jadi belum eh ya artinya belum bisa ditarik tuh dananya ya. Nah, di sini ada margin call dan for sale. Ketentuannya di sini margin call dilakukan apabila rasio margin berada di atas 65%. Tadi ya setelah kita hitung kalkulasinya, nah 65% dalam hal ini adalah eh, margin rasionya ya. Totalnya itu tidak boleh di atas 65% atau utang yang kita gunakan ya teman-teman ya. Nah, ketika for sale nih teman-teman, rasio margin sebelumnya berada di atas 50% selama 3 hari bursa berturut-turut. Artinya nanti kita akan warning ya by email ataupun konfirmasi seperti itu. Nah, ketika mencapai 80%, maka kita akan jual. Nah, yang dijualnya ini berapa sih? Ya, sesuai dengan kewajiban saja. Contoh hutangnya 150 juta ya, sebesar itu eh, saham yang kita jual. Jadi nggak semuanya ya teman-teman ya. Sama persis seperti kita gunakan eh, tapless reguler ataupun buying power yang reguler teman-teman ya. Itu sama persis kok. Itu. Ya, jadi ada 3 hari peringatan. Contohnya di 3 hari ini sahamnya naik dan ternyata rasio marginnya turun jadi 60 ataupun 55 ya, maka dia nggak akan kena warning ini gitu, teman-teman. Ya, itu Bapak Ibu semua ya. Jadi aman. Nanti tergantung harga sahamnya ya. Nah, ini secara teknis saja teman-teman. Ya, oke. Saya kira ini sudah tadi kita jelaskan ya. Oke. Nah ini ya. Jadi semua persyaratan dan ketentuan sudah kita bahas nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman jika nanti ada prediksi ya untuk market, saya kira market saat ini cukup oke ya, cukup oke. Dan juga mungkin tinggal-tinggal tunggu nih setelah banking tinggal nunggu berarti Bank Mandiri ya, Bank Mandiri, BCA yang belum bagi dividen ya, BTN hari ini ya, udah ya. Nah itu nanti tinggal setelah sektor banking kayaknya yang menarik adalah sektor ini ya, komoditi ya. Saya kira batu bara masih gennya masih cukup besar nih, karena harga batu bara tahun kemarin masih oke ya teman-teman ya. Walaupun turun, tapi setidaknya emit laba mereka masih cukup tebal ya teman-teman. Itu nanti bisa dipergunakan untuk kita buy ya. Mungkin di kumdetnya teman-teman bisa jualan lah gitu. Ada akun margin yang versi minika yang minimal 50 juta gitu. Oke, Pak Yusuf. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus ya. Untuk 50 juta mungkin teman-teman digadai saja lah. Gadai saja ya Pak Yusuf. Teman-teman semua mungkin kalau gadai ini sahamnya kalau nggak salah yang IDX 80 ya. 80 gitu. Kalau selama masuk daftar itu bisa gadaikan saja Pak Yusuf. Saya kira gadai juga menarik bisa sampai 3 bulan ya. 3 bulan gitu. Nanti kaitan dengan ininya bisa hubungi tim kita lah untuk lebih detailnya ya. Untuk yang gak ada efek nih. Jadi untuk margin tetap ya Bapak Ibu semua masih minimum 200 juta gitu ya. 200 juta ini karena berlaku aturan OJK juga teman-teman Bapak Ibu semua ya. Itu untuk margin itu 200 juta. Nah, kalau yang mini bisa gadaikan saja. Ataupun pakai berguna boleh nih. Pak Yosep ya. Berguna dari kita ada tuh Triguna ya di Brimo itu bisa juga gunakan ataupun pakai Pinang boleh yang kemarin ya Pinang Plexi itu dari Bank Raya boleh tuh gunakan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa 1 bulan ya ataupun nanti diperpanjang juga bisa itu. Pinang mah nggak perlu ini ya nggak perlu pakai saham tinggal ajukan saja seperti kredit Triguna yang lainnya. Nah tapi kalau mau jaminannya saham ya mungkin di bawah 200 ya ke Gade saja Bapak. Gitu. Iya nih Pak Yosep nih. Nanti tunggu Pak. Mau bentar lagi kayaknya mau top up dana nih Pak Yosep ya. Oh, ini BRI-nya udah ex-date nih.
Masih aja di atas 6.000 nih teman-teman ya. Wah, Briguna nih. Ya, Briguna oke ya. Silakan Bapak Ibu. Tapi ya kalau kita gunakan ya harus lebih hati-hati ya teman-teman ya. Ya mungkin belinya ya jangan sampai saham yang nggak jelas itu loh. Yang benar. Oke, kita bahas dulu sedikit mungkin ya sambil menunggu eh, closing market nih. Market seperti apa? Jadi market hari ini bergerak turun ya. Ini kalau kita lihat juga mungkin sampai tanggal 20 ya. Tanggal 20 ada apa coba, teman-teman? 20 itu pertama di Indonesia ya, ada pengumuman KPU ya, pengumuman KPU. Ini kita udah estimasikan juga ya, 02 bakal menang gitu, telak juga gitu. Tapi ini antisipasinya banyak yang demo ya, mungkin karena nggak puas yang 01, 03, nah mereka mau demo. Nah, ini lebih hati-hati aja teman-teman, mungkin ketika ada koreksi ya di situ ada kepanikan atau apa ya. Di tanggal 20 juga The Fed ya, Amerika Serikat, Jerome Powell itu membacakan yang namanya SEV ya, Economic Projection ya. SEV ini biasanya yang ditunggu-tunggu oleh seluruh investor di dunia ya, kaitannya dengan bagaimana pandangan The Fed terkait ekonomi ya, khususnya mengenai inflasi di Amerika ya. Kita tahu Amerika inflasinya sudah mulai turun dan hampir mendekati target 2%. Nah, ini bisa juga kabar gembira ataupun kabar buruk juga ya. Karena di situ estimasi untuk penurunan suku bunganya kapan gitu ya. Nah, saya kira dari sisi Fed Watch Tool itu diprediksikan di pertengahan tahun ya, ataupun masuk semester 2 ya, ataupun bulan Juli nih teman, Juni Juli ya. Ya, seperti itu untuk mulai penurunan suku bunga gitu. Nah, ini menjadi perhatian investor apakah eh, lebih dovish ataupun hawkish ya. Ya mudah-mudahan sih kalau kita lihat indikator makro Amerika itu saya kira sudah cukup bagus ya teman-teman ya. Tetapi yang lebih ini sebetulnya tenaga kerja ya. Lowongan tenaga kerja mereka masih cukup besar, artinya ekonomi cukup kuat ya dengan suku bunga saat ini gitu. Nah ini kalau lebih kuat seperti itu ya agak lama nanti menurunkan suku bunganya ya. Tapi kalau kita lihat dari Eropa dan lain-lain ini sudah masuk resesi ya sebagian negara nih teman-teman, termasuk Jepang mungkin ya. Itu ya. Nah, kalau Indonesia seperti apa hari ini teman-teman? Merah ya, merah 0,04 masih sideways price ya teman-teman. Dari sisi value transaksi nih teman-teman. Oke, hari ini IHSG kita, bentar ya. Oke, ya ini Asianya beragam teman-teman. Naik turun ya. Value transaksi kita hari ini berapa? Oke, bentar ya. 8T ya, kecil ya dibandingkan dengan yang kemarin, hari Jumat kemarin cukup besar ya teman-teman. Yang jadi mover hari ini ya masih didominasi nih oleh banking ya teman-teman ya. Bentar ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang nanya sebelum saya tutup untuk sore hari ini ya, kaitannya dengan akun margin. Ya, jika teman-teman tertarik ya untuk proses pembuatan akun margin, silahkan hubungi brokernya masing-masing ataupun langsung ke call center ya, ataupun langsung klik aja di sini gitu. Mau yang berhasil atau enggak, silahkan diklik aja di situ, daftar aja dulu gitu ya. Nanti di approve atau tidaknya gimana manajemen saja ya. Nanti akan diinformasikan kenapa mungkin kalau ditolak kenapa gitu ya, seperti itu. Oke, Pak Yusef dari teman-teman yang lain.
Ada pertanyaan lagi? Oke ya, ini movernya hari ini INKP ya. INKP naik besar nih, teman-teman ya. Dari sisi top value, transaksi. Value-nya Goto ya, Goto naik ya. Oke, Bank Mandiri. Bank Mandiri ya hari ini yang naik cukup apa? Sorry, yang volume transaksinya paling besar ada BRI, BCA, Goto, Aman, Nice, BBNI. Ini Nice-nya naik lagi ya, guys. BBNI ya. Tadi kita rekomendasi cukup banyak hari ini untuk yang stock pick ya. Bahkan udah ada masuk beberapa yang sudah TP ya. Medco nih udah TP2, Indi TP1 ya, teman-teman ya. Silakan jika sudah masuk call untuk TP, saran saya sih teman-teman untuk jual dulu ya. Itu. Dan bakal buat hari ini TBLA, TPMA, GPSO, HUMI, BBS, BBSS ya. Juga silakan teman-teman pastikan trading rule-nya dipatuhi ya. Dalam hal ini bakal buat besok itu kita beli minimal 3 saham ya. Terus kita juga jual target 1 sampai 2%, ya, maksimal 3% ya. Dan mungkin cut loss juga jangan lupa dipasang di yang sama ya seperti itu. Ya, pasang cut loss-nya menggunakan conditional order aja. Oke, ini Pak Ginting pertanyaan terakhir ya. Kalau kita sudah ajukan dan di ACC terus nggak jadi dipakai, apakah bisa? Oke, nggak apa-apa, Bapak. Nggak apa-apa ya. Tapi saran saya sih gunakan saja dulu. Walaupun hari ini contoh beli, besoknya jual lagi gitu. Nggak apa-apa, gitu kan. At- Pada dasarnya kita ajukan dulu aja, Bapak Ibu. Nanti ketika marketnya menguntungkan kita ataupun ada penurunan yang cukup signifikan dan kita kesempatan untuk masuk di situ ya dengan dana margin, nah itu bisa lebih maksimum ya cuannya teman-teman. Gitu. Ya, Pak Ginting silakan diajukan aja dulu. Nanti sudah jadi, mudah-mudahan marketnya mendukung, ya tinggal kita gunakan saja. Ya, oke teman-teman ada pertanyaan lagi? Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa Wilujeng Ngabuburit. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu semua, Sobat Trader, Pak Yusef, Pak Ginting, ini siapa aja hari ini lumayan teman-teman, Pak Agus ya. Pak Ai, Pak Bistok, Pak Isa, Pak Nopian, Pak Roji ya. Terima kasih untuk sore hari ini menemani saya membuburit ya. Selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi hari Rabu ya. Hari Rabu khusus mengenai investasi syariah. See you again. Thank you. And meet.